wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Awan wa syrah lana sudurana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min alsinatina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liman ta'allama minna. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kita nikmat ya. Di antara nikmat Allah Ta'ala kita kepada kita pada malam ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Wa mujtama'a qaumun fi baitillah yatluna kitaballah wa yadharusuna ma bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni salah satu masjid. Mereka di sana saling mempelajari kitab Allah, ya. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, rahmat, ya, naungan dari para malaikat, dan Allah menyebut mengagung-agungkan mereka di kalangan malaikat Allah, kalangan para malaikat. Nah, sebelum kita mulai, anak keinget suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari ini dari Nabi Waqid Al-Haris Ibni Auf radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun di masjid. Beliau menceritakan tatkala itu ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk di suatu majelis gini di masjid ya. Wan nasu ma'ahu. Ya, manusia berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itaqbala salah satu nafar. Ya. Kemudian datanglah 3 kelompok waktu itu. Faqbala isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaba wahid. Ya. Ada 3 orang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, 2 orang mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 menjauh. Faqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 itu ikut ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama hajuhuma fara furjatan fil halqa fajalasa fiha. Adapun orang yang pertama, ya, ketika melihat ada tempat kosong di majelis, beliau menutupinya. Ada celah gitu, beliau duduk di situ. Wa amal akhar fajalasa khalfa. Adapun orang yang kedua, dia datang belakangan ini, duduk di belakang. Wa amal salis fa'adbara zahiba. Adapun orang ketiga, ketika lihat majelis, beliau tambah lari keluar dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai majelis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirkum 'alan nafari salasa." Kamu tak kasih tahu dengan 3 orang yang datang tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, "Amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu Allahu ilaihi." Adapun orang yang pertama datang tadi, ya, dia memang ingin mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepada dia. Dia ingin mendapat rahmat Allah, Allah pun semakin dekat kepada dia, rahmat. Wa amalakhar fastahya fasayallahu min. Adapun orang yang kedua, dia orang yang malu. Ya, karena dia datang tapi duduk di belakang aja, dia malu, maka Allah pun malu kepada. Wa amalakhar fa'aradullahu anhu. Adapun orang yang ketiga, dia datang cuman begitu lihat majelis dia pergi lagi, maka dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari. Dari hadis ini, para ulama menyunahkan apa? Ya, yaitu apa? Dalam majelis ilmu itu adabnya apa? Mendekat ke ahli ilmunya. Jadi adabnya itu dalam majelis jangan jauh-jauhan, maksudnya gitu. Ayo dekat. Iya, maksudnya dekat ayo. Sini yang deketan aja, enggak apa-apa. Tidak jauh-jauh. Oh, ini. Iya kan? Kipasnya nggak ada pakai. Iya, kipasnya nggak.
Nah, oke oke. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Riyadhus Shalihin ya. Kita masih di bab apa nih? Bab birrul walidaini wasilatil arham ya. Bab tentang berbakti kepada orang tua ya dan silaturahim. Kita sekarang sudah masuk hadis ke 320 ya. Hadis ke 320. Wa anhu yakni dari siapa ini? Darinya, maksudnya dari Anas bin Malik ya. Wa anhu qala kana Abu Talha aksara ansari bil Madinah malan min nakhl wa kana ahabbu amwalihi bayroha. Nah, ini hadisnya mirip ya, kapan ini kita udah baca ini ya. Wa kanat mustaqbilal masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yadkhulu wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innallaha azza wa jalla yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna ahabba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala wa arju birraha wa dhukuraha indallahi ta'ala fa do'ha ya Rasulullah haitsu arafullah. Faqala Rasulullah SAW, bah dzalika malun rabih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alha fil aqrabin. Faqala Abu Talha af'alu ya Rasulullah faqasamaha Abu Talha fi aqribi wa bani ammihi muttafaqun alaih. Ayo tarjim. Hadis ke-320. Ya. Ya, dari Anas bin Malik. Dia cerita Abu Talha. Dari Anas bin Malik. Talha adalah seorang yang terkaya dengan porsi harta yang paling dikainya pun baik Bayroha yang terletak Rasulullah SAW itu dan air bersih yang ada di dalam. Anas berkata, kemudian kamu sekali-kali tidak sampai kepada berjikan yang sempurna sebelum kamu menemukan sebagai harta yang orang ya 9 maka Tolha datang kepada Rasulullah sesungguhnya kalau hubungan kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menemukan sebagian harta yang kamu cintai dan sesungguhnya harta yang kamu cintai adalah baik dan bahwa kabul itu sebagai sikap saya mengharapkan kebaikan dan pahala Rasulullah SAW bersabda, bagus itu harta yang kalau saya telah mendengar dan saya pada setiap kerabat maka Abu Talha berkata wahai Rasulullah saya akan dan Abu Talha wajib tadi kepada kerabat alaihi. Ya. Ya? Oh iya. Tapi intinya sama ya? Intinya sama.
Kisah Abu Thalha ini asli kita sudah baca ya, ini di 3 bab sebelum ini ya. Nah, di sini sudah, cuman diulang aja ya buat yang datang ya, buat faedah lagi kita ya, berinvest faedah. Yang pertama apa? Anas bin Malik ketemu Abu Thalha ya. Anas bin Malik itu siapanya Abu Thalha? Itu anak tirinya ya. Abu Thalha ini bapak tirinya Anas bin Malik ya. Abu Thalha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Nah, Abu Thalha ini termasuk orang yang salah satu orang kaya di Madinah. Kemudian faedahnya lagi, ini keutamaan infak ya dengan harta yang terbaik ya. Nah, bisa kita lihat di sini Abu Thalha memiliki kebun kurma banyak. Kebun kurma yang paling dia cintai itu kebun kurma yang di Bairoha. Bairoha itu nama tempat ya. Nah, Bairoha itu di mana? Itu kalau zaman Nabi SAW, Bairoha itu kebun kurma yang paling dekat dengan Masjid Nabawi ya. Dan Nabi SAW biasa nih kalau siang kadang mampir ke situ buat dia minum atau kadang dingin no badan. Nah, itu ngambil air di kebun Bairoha. Nah, yang kedua tadi ya, berinfak dengan harta yang paling dia cintai, paling dia senangi ya. Kemudian faedah lagi yang ketiga ini, bersegeranya sahabat ya dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala ya. Tadi begitu satu ayat aja turun dari Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Kamu nggak ada yang baik kata Allah Ta'ala sampai kamu itu benar-benar menginfakkan apa yang kamu cintai. Langsung sahabat itu tadi langsung ingin melaksanakan amalkan perintah Allah Ta'ala. Dan benar, memang para sahabat itu adalah orang yang terdepan dalam bersemangat dalam mengamalkan agama Allah Ta'ala ya. Setelah Nabi SAW, mereka orang terdepan dalam umat Islam ini. Nah, kemudian lagi faedahnya yang keempat, bolehnya ya mewakilkan sedekah. Itu boleh. Mewakilkan sedekah ini boleh. Jadi kita misal mau sedekah atau zakat, gak langsung dari kita itu boleh. Kita mewakilkan itu boleh. Contohnya ini tadi. Ya, Abu Thalha tanya ke Nabi SAW, mau nyerahkan harta ini dititip ke Nabi SAW, terserah Nabi SAW mau disebar kemana. Kebun ini tadi, hasil kurmanya di Bairoha ini mau ditaruh mana terserah. Nah, ini dari sini para ulama ambil faedah apa? Boleh kita untuk sedekah atau zakat itu diwakilkan, itu boleh. Kemudian lagi faedah yang kelima berarti ya, bolehnya diskusi atau bolehnya membicarakan sesuatu yang memang ada manfaat untuk kaum muslimin, itu boleh dalam masjid ya. Jadi di dalam masjid boleh enggak ngomong masalah dunia? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Jadi di dalam masjid itu bukan cuma zikir, doa dan lain-lain, enggak. Dahulu masjidnya Nabi SAW ya tempat orang diskusi ya di masjid ya. Sampai latihan perang pun ya, latihan bulat sahabat ya di masjid. Jadi masalah dunia di masjid enggak ada masalah. Yang enggak boleh di masjid apa? Jual beli ya. Terus melakukan kemaksiatan itu enggak boleh. Tapi misal urusan dunia, contoh kayak ini kan ya, masalah zakat, harus zakat, atau biasanya yang kita sehari-hari kita temui lah di masjid-masjid umum, misal taukil beras zakat fitrah itu loh, lah ya ditaruh di masjid ya kan, dari masjid disebar. Atau yang sekarang jadi kebiasaan masyarakat Indonesia, sembelihan ya, nyembelih itu kan dititip di masjid ya. Kita lihat zaman Nabi SAW, mereka nyembelih di mana? Kurbanan itu ya di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Nah, tapi bukan berarti kita nitip di masjid nggak boleh.
Enggak, bukan berarti itu. Karena itu masuk apa? Ke mutlak Nabi SAW bebas ya. Selama ada manfaat untuk kaum muslimin, enggak ada masalah. Atau kadang kalau masjid di Indonesia punya mereka itu ini bank beras kayak di Masjid Jogokarian Jogja itu bank beras misalnya. Boleh enggak jawabannya? Boleh. Dan lain-lain. Nah, kemudian Nabi SAW ngasih ini solusi untuk Abu Tolha biar pahalanya Abu Tolha itu semakin besar. Kalau mau sedekah kemana? Nah, dijawabin sama Nabi SAW kemana? Ke kerabatnya. Maksudnya apa? Ya selain keluarganya sudah, orang tuanya sudah, ya ke orang yang terdekat dulu dengan dia. Pahala terbesar di situ. Akhirnya sama Abu Tolha dilaksanakan. Beliau sedekahkan ke semua kerabatnya sama anak dari pamannya, tapi ini paman yang dari ayah. Kemudian lagi faedahnya lagi, bolehnya kita masuk ke kebun seseorang, ya, ngambil manfaat dari sana, atau bukan kebun lah, lahan orang lain, kita ngambil manfaat di sana, ya, dengan izin si tuan tadi boleh. Ya, tuan pemilik lahan itu boleh. Contoh kayak ini, Abu Tolha udah ngizinin Nabi SAW mau ngambil kurma, mau ngambil air, bebas. Makanya Nabi SAW, misal tiap duhur ya, selesai sholat duhur, mau dinginkan kepala, mau minum, langsung masuk ke kebunnya Abu Tolha, minum tanpa izin Abu Tolha, dan itu dibolehkan oleh syariat. Ya. Karena sudah izin. Ya, karena sudah izin. Ambil buahnya. Lah iya, lewis diizini ya, alhamdulillah. Iya. Makanya ini kan podo ya, ngambil buah, ngambil air yang di dalam lahan orang lain kan. Tapi kalau yang jalan Buah misal di pinggir jalan. jalan Oh, selama itu bukan milik lahan seseorang, berarti kan milik umum, boleh. Jadi misal ini rumah antum ya, antum punya pohon mangga misal. Daunnya ini batangnya sampai ke jalan. Yang di jalan ini punya umum, bukan punya antum. Diambil ndak izin pun ndak apa-apa. Itu tapi dalam syariat loh ya. Cuma kan nanti ada bab lain gitu loh. Bab tentang masalah adab kan gitu. Cuman di dalam syariat, dalam fikih boleh ndak? Boleh, hukumnya boleh. Cuma nanti ada bab adab gitu loh. Kan lebih afdoli kan izin gitu loh. Walaupun secara syariat, wong ini apa buahnya tuh boleh jalan ini punya hukumnya boleh diambil. Nah, cuma nanti kan ada bab adab. Ini masalah apa tadi? Nah, terus hubungannya hadis Abu Tolha ini sama judul bab apa? Nah ini. Kan babnya berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim ya. Nah, di antara silaturahim itu sedekah ke kerabat. Nah, sedekah ke kerabat ini bisa merekatkan silaturahim otomatis ya. Oke, kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala al-hijrati wal jihadi abtagil ajra min Allah ta'ala. Qala fahal min walidayka ahadun hayy? Qala na'am bal kilahuma. Qala fatabtagil ajra min Allah ta'ala? Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa'asin suhbatahuma muttafaqun alaih. Ayo, tarjim. Ya. dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu berkata, seorang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah dan sekaligus mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Rasulullah bertanya, apakah salah seorang
orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, ya, bahkan kedua-duanya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Orang itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, kembalilah kepada kedua orang tua, layani mereka dengan baik. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan seorang pria datang ke Rasulullah dan meminta izin untuk ikut hajat. Rasulullah bertanya, apakah kedua orang masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, berjuanglah dengan pada mereka. Ya, sudah. Alhamdulillah. Nah, ini hadis berikutnya ya dari Abdullah bin Amr bin As ya. Termasuk Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang terkenal dijuluki Ubad ya. Ahli ibadahnya sahabat. Sampai beliau yang hatam Quran itu minimal 3 hari sekali. Itu beliau. Terus hampir tiap hari puasa. Bahkan termasuk salah satu sahabat yang dapat pengecualian beliau yang boleh puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Misalnya hari ini sahur ya. Maghrib enggak buka ini besok lagi baru buka. Itu puasa wisol. Itu kan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang waktu itu dibolehkan cuma satu sahabat itu Abdullah bin Amr bin As ini aja. Tapi habis itu enggak boleh. Karena Nabi dilarang. Lalu memperhatikan Nabi SAW gitu. Ada seorang sahabat yang minta izin ke Nabi SAW. Ya. Yang di riwayat yang pertama beliau berbaiat. Berbaiat itu maksud apa? Berbaiat itu janji setia. Janji setia. Kalau yang di riwayat yang lain, ya beliau minta izin untuk jihad jalan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya Nabi SAW, apakah kedua orang tua masih hidup? Dan jawab Nabi SAW, ya kalau memang masih hidup, ya kamu jihad dengan berbakti kepada keduanya. Hadis ini sama dengan yang beberapa hadis di awal bab tentang birrul walidaini. Ya. Ketika Nabi SAW ditanyai oleh Abdullah bin Mas'ud, ayolah Islam apa yang paling baik? Amalan dalam Islam apa yang paling baik? Ya. Yang pertama Nabi SAW jawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat pada waktunya. Yang kedua, terus summa ditanya lagi, terus apa lagi? Nabi SAW jawab, ini berbakti kepada kedua orang tua. Terus ditanya lagi sama Abdullah bin Mas'ud, terus apa lagi? Nah, Nabi SAW jawab, jihadu fisabilillah, ya, jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi tingkatan berbakti kepada orang tua itu, tingkatannya di atas jihad di jalan Allah Ta'ala. Nah ini hadis ini sesuai dengan hadis yang sebelum-sebelumnya. Kemudian faedahnya lagi, yang pertama ini tentang wajibnya hijrah dan jihad. Ya. Makanya sampai ada orang Badui tadi, ya, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai langsung dia mau baiat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, janji setia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, ya, dan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua bolehnya kita mengharap pahala dari amal yang kita kerjakan. Contoh ini tadi sahabat ini ngomong ke Nabi SAW, aku mau jihad di jalan Allah, aku mau hijrah. Tapi aku juga mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Sama Nabi SAW nggak diingkari. Ya memang benar, memang begitu. Gitu. Nah, ini salah satu dalil bolehnya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang dimaksud ikhlas dalam agama ini bukan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Indonesia ikhlas itu apa? Tanpa pamrih. Ya. Kalau bahasa Arab apa? Ikhlas itu maksudnya apa? Makanya surat Al-Ikhlas. Ada kata-kata tanpa pamrih. Tidak ada. Maksudnya ikhlas itu apa? Memurnikan. Membersihkan. Maksudnya apa? Yang dimurnikan. Peribadatan itu hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau dalam surat Al-Ikhlas maksudnya apa? Memurnikan atribut-atribut Allah Ta'ala. Maksudnya asma dan sifat Allah Ta'ala itu hanya Allah yang berhak.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Tempat segala sesuatu bergantung. Tidak beranak, tidak beranak, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Memurnikan Allah Ta'ala itu bersendirian dalam zat. Dia yang hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk yang diibadahi. Ini namanya surat Al-Ikhlas. Jadi ikhlas bahasa Indonesia sama bahasa Arab ini beda yang dimaksud. Ya. Kalau bahasa Indonesia yang dimaksud itu tanpa pamrih. Kalau ditanya, sahabat ini ikhlas enggak? Dia minta pahala sama Allah Ta'ala. Dalam berapa nih? Ikhlas. Karena dia cuma berharap pada Allah Ta'ala. Dia melakukan amalan ini ikhlas untuk Allah Ta'ala. Hanya untuk Allah Ta'ala. Bukan untuk manusia. Dan jelas sahabat itu satu dijamin surga, pahalanya juga amalannya mereka diterima semua oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi faedahnya lagi, ya, berbakti kepada orang tua itu termasuk ya kewajiban yang paling wajib, salah satu kewajiban yang paling wajib, ya, sampai bisa mengalahkan jihad. Cuman catatan di sini apa? Ya, ana ulang-ulang. Kita sebagai orang tua jangan sampai ya kalau memang negara butuh, ya, misal butuh untuk tentara, misal ada wafil, jangan dihalangi. Ya. Kalau nggak ada yang jihad, ya justru kita semua yang mati akhirnya. Ya, misalnya apa? Kita jadi orang tua punya anak tentara. Aku ditugas jaga Indonesia perbatasan. Jangan nak, wis aku wajib taati, jangan pergi. Nggak ono sing jaga ya hancur negara. Ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan sampai syariat ini ya dihancurkan ya dengan ya kelemahannya kita terhadap agama Allah Ta'ala. Nah ini kan apa? Jadi cari nafkah juga jihad ya. Berbakti kepada orang tua juga jihad. Disuruh Nabi SAW kan dari kesana itu kami jihad ya. Nah kalau dahulu zaman Islam dahulu ya, mereka jihad itu ya di semua lini. Mereka ya nyari nafkah, ya berlatih, idat. Ya. Idat itu kan apa Indonesia ini? Mempersiapkan diri kalau waktu ada serangan dari musuh. Kita siap. Terus kalau disuruh negara untuk berangkat ya berangkat. Ada porsinya masing-masing. Cuman bedanya apa? Kita zamannya kita sekarang ini zaman wahan. Kita dikejar terus sama dunia. Gitu loh. Gampangnya kayak seakan-akan diperbudak oleh dunia ini. Dipaksa nyari uang untuk bayar ini. Kebutuhannya dikejar terus. Ya kita harus pinter-pinter kita yang mengatur waktu. Semuanya ada porsinya. Dan semuanya ini masuk perintah Allah Ta'ala. Contoh kayak di surat Al-Anfal, wa'idullah masala'atum kuwa. Ikdatlah kamu sesuai kemampuanmu. Dengan kemampuanmu. Ikdat di situ maksudnya latihan untuk perang. Ya misal, kalau kayak kita kan bukan di militer kan. Apa kewajiban kita apa dari negara? Kita dibolehkan ikdat itu apa? Contoh ikut bela negara. Ya, atau yang lain-lain, ya banyak jalur dari pemerintah itu bela negara itu banyak jalur. Nggak harus kita jadi tentara. Ya misal menjaga keamanan negara, ya jangan sampai kelompok-kelompok yang membuat pecah belah negara ini berkembang, ya dan lain-lain itu termasuk bela negara sudah. Jadi banyak cara, banyak cara. Termasuk apalagi zaman sekarang, zaman sosmed kan. Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat, syahidul kufar ya, lawan orang kafir, jihad orang kafir itu, ya, bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum, ya. Dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, dan dengan lisan kalian. Zaman sekarang, zaman ini sosmed ya. Nah, kayak sekarang banyak
brigade Hasan bin Sabit tuh. Nah, itu mereka nyerbu Israel itu lewat sosmed. Jadi sampai account-nya itu down dan lain-lain. Itu masuk jihad. Ya jihad sesuai kemampuan kita. Ya, sesuai kemampuan. Nah, kemudian lagi faedahnya ini. Nah, ada kaidah dari Nabi SAW, al-mustasyaru mu'taman. Yang diminta saran ini orang yang mu'taman, orang yang diamanai. Maksudnya apa? Kalau kita diminta saran oleh seseorang, kita harus tunjukkan yang semampu kita. Semampu kita, jangan dibohongi. Ya, jangan dibohongi. Contoh, kita ditanya, jalan ke masjid ini lewat mana? Jangan tambah disesatkan. Ya, itu yang gampangnya. Dan di segala hal. Ya, al-mustasyaru mu'taman. Contohnya ini, Nabi SAW ketika ditanya sama sahabat tadi kan, aku baiat sama kamu. Ya, aku baiat ke kamu Nabi SAW, aku mau jihad di jalan Allah Ta'ala, mengharap pahala Ta'ala. Bagaimana pendapat sama Nabi SAW? Dijawab, iya benar. Ya, kalau kamu mau jihad, ya, makanya Nabi SAW tanya dulu, orang tua masih hidup kah? Kalau masih hidup, ya kamu jihad ke sana. Nah, kalau memang orang tua maksudnya mengizinkan, ya ayo berangkat ya. Bahasa tersembunyinya seperti itu. Nah, kemudian apa faedahnya lagi? Amal soleh ini bertingkat-tingkat pahalanya. Contohnya ini tadi ya, ternyata apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini bisa mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Ya. Oke, kita lanjut hadisnya. Hadis berikutnya 322 ya. Wa anhu yakni dari Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasila alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Bukhari. Nah, yang kemarin anak omongnya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Ya. dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, orang yang menyambut tali silaturahmi Ya. bukanlah orang yang membalas atau hubungan silaturahmi, namun orang yang menyambung tali silaturahmi adalah tali silaturahmi maka yang menyambung. Oke. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, orang yang nyambung silaturahim itu ya bukan orang yang ya ini saling balas-balasan silaturahim, bukan yang itu. Tapi apa? Kalau diputus dia yang nyambung. Secara secara bahasa artinya secara asal maksudnya silaturahim itu ya walaupun saling berkunjung ini ya tetap silaturahim gitu loh. Cuman yang di sini yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya lebih besar mana gitu loh. Itu lebih besar kalau kita diputus kita tetap nyambung. Ya. Contoh kita punya saudara ya yang kaya misal kita nggak punya kita mau nyambung silaturahim di sana nggak direken ya tamu nggak boleh masuk nggak disopoh. Tapi kita tetap aja. Kita kalau ketemu tetap nyapa, kita tetap salam. Nah, ini yang dimaksud pahala silaturahim yang besar. Itu kayak seperti ini. Kalau sama-sama misal ndak saling memutus ya, kita punya sepupu misalnya, dekat rumahnya dekat, kita tiap hari salam, ketemu ya salam, ya saling berkunjung. Ini maksudnya apa? Menjaga silaturahim agar tidak putus. Ya. Jadi menjaga silaturahim agar tidak putus.
Jadi ada silaturahim dengan arti yang syar'i. Ya seperti yang maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, kalau diputus baru kita nyambung itu maksudnya silaturahim. Adapun jaga silaturahim itu silaturahim secara bahasa, secara umum. Oke, lanjut aja. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Muttafaqun alaihi. Ayo, terjemah. Dari Ummul Atas ya atas. Aisyah. Sabda tadi silaturahmi tadi harus ada ibaratnya memang itu kata Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, ar-rahim ya, rahim itu mu'allaqatun. Berarti kok ini terjemahnya kok bukan. Jadi tergantung di atas arsy. Arsy Allah Ta'ala, ya. Arsy itu makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Ya. Makhluk Allah yang paling besar, paling agung. Nah, rahim itu tergantung di sana. Kata rahim ini, ya, barang siapa yang nyambung aku akan Allah Ta'ala akan menyambung dengannya. Ya ini apa? Dia mendapat pahala dari Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Dia dijaga Allah Ta'ala. Barang siapa yang mutus aku, Allah Ta'ala akan mutus hubungan dengannya. Nah, ini sesuai dengan hadis yang di awal bab ini ya. Allah Ta'ala ngomong ke Rahim, barang siapa yang nyambung kamu, aku akan nyambung. Ya, barang siapa yang mutuskan kamu, tak putus juga. Ya, ini masuk hal ghaib ya. Tentang Rahim ini ternyata ada bentuknya dan dia bisa ngomong. Ya. Dan dia bisa berbicara. Nah, ini hal ghaib ya. Kita imani saja ya. Kabar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lanjut di hadis berikutnya. Wa an ummil mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha taqat walidatan walam tasdini Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma kana yawma alladhi yaduru alaiha fihi qalat asy'arata ya Rasulullah inni a'taqtu walidati qala awa fa'alti qalat na'am qala amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajri muttafaqun alaihi. Ya, artinya dari umul ini Dari bahwa dia memberikan seorang hamba dan tidak meminta salam ketika datang hari gilirannya yang waktu itu beliau datang, maka Maimunah berkata kepada Allah, ya Rasulullah, bahwa saya tahu memberitakan saya. Beliau bersabda dan dia menjawab ya sudah. Beliau bersabda baiknya kalau hamba saya itu engkau berikan saja kepada anak dan karena yang demikian besar apapun dan jadi ini kisah hadis ini ya. Maimunah itu siapa? Maimunah ini termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ya.
Termasuk yang terakhir dinikahi Nabi SAW itu Maimunah. Kemudian Maimunah ini juga ini bibinya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kisahnya Maimunah ini punya budak. Budak ini dari mana? Itu dikasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak. Nah, Maimunah waktu itu karena itu dia merasa ini kan punyanya dia, barang dia. Ya dia mau bebas mau diapakan. Budak itu kan dalam Islam budak ini kan properti, maksudnya ya barang bisa dijual belikan, makanya kan dia pengen dapat pahala, gitu. Dibebaskanlah budak ini tanpa izin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibebaskan, dia tanya ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana pendapatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku sudah bebas budak. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, seandainya kamu itu seandainya nggak mau bebas apa tadi budak tadi kasih saudara-saudara itu lebih besar pahalanya. Inti hadisnya begitu. Nah, faedahnya bisa kita ambil di sini apa? Yang pertama tadi ya, Maimunah itu termasuk salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir ya. Dan dia bibinya dari Ibnu Abbas juga ya. Kemudian lagi apa? Bolehnya istri itu ini membelanjakan hartanya tanpa izin suami. Hukum asalnya itu boleh ya. Sebagian mengatakan makruh. Ya. Karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya kalau istri itu membelanjakan harta itu izin sama suami dulu. Ya. Selama harta tadi secara umum memang sudah sama suami itu diomongin, wes bebas mau pakai apapun, jadi jawabannya boleh. Ya, maka itu bebas, istri mau pakai apapun boleh. Ya, tapi memang termasuk adab, ya istri itu izin ke suami kalau memang membelanjakan harta, apalagi kalau jumlahnya besar. Ya. Kemudian faedahnya lagi apa? Nah, di sini dikisahin tadi Nabi Sallallahu Maimunah ngobrol ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngobrol sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari di mana itu gilirannya dia. Maksudnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan istrinya nggak satu, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada giliran per istri. Ketika ini malam gilirannya Maimunah, nah Maimunah baru ngobrol sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian kita lihat adabnya Maimunah ini ketika ngomong ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau tidak langsung ngomong ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sudah bebaskan budakku. Bukan ngomong gitu. Beliau minta pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapatku ya Rasulullah? Ya. Nah, ini termasuk adab istri kepada suami ya. Karena suami itu kan pemimpin ya. Nggak bisa kita ngomong ke suami itu kayak suami itu bawaan, nggak bisa. Nggak bisa kita nyuruh-nyuruh suami itu, nggak bisa. Beda. Itu loh. Kita ngomong dalam pekerjaan aja ya. Kita ngomong ke atasan itu ada adabnya. Apalagi ya suami ini pemimpin dalam rumah tangga. Ya, ada adabnya. Kemudian lagi faedahnya lagi ya. Para sahabat ya, walaupun sampai istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika manggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak manggil nama, tapi manggil apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, atau kadang ada istri yang manggil ya Nabi Allah, tidak manggil nama, tidak manggil nama. Ini termasuk adab para istri dan para sahabat, tidak manggil nama, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur ya, la taj'alu du'a bainakum ka du'ai ba'd. Ya, dan kamu jadikan panggilanmu atas Rasul itu sebagaimana kamu memanggil satu sama lain di antara kamu. Ya. Lebih jelasnya ini di An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'd. Ya. Kamu jangan menjadikan panggilan kamu ke Nabi itu sebagaimana kamu memanggil satu sama lain. Ada bedanya, ya ada adabnya lebih. Nah, kemudian lagi apa? Faedahnya lagi, ya.
termasuk wasilah merekatkan hubungan rumah tangga, yaitu apa? Nah, istri memberitahu suami apa yang dia kerjakan seharian. Ya. Tapi tidak berlaku kebalikan. Kenapa? Ya. Karena suami itu pemimpin. Ya. Gak ada namanya kita, misal kita kerja sama orang ya, kita bawaan. Kita mengaudit bos, ya nggak boleh. Ya, kebalik, ya bos yang audit kita kan gitu. Nah, itu termasuk adab, ya. Kenapa? Karena suami, ya, mungkin dia punya misi, punya planning, jadi dia bisa ngatur. Oh, lain kali jangan begini, bisa ngasih saran, bisa membetulkan. Karena apa? Suami itu yang tanggung jawab dalam ya rumah tangga ini. Dia yang ditanya nanti. Jangan sampai misalnya ternyata istri habis ya, misal sedekah, bukan sedekah. Ngasih orang, misal ternyata dibuat mabuk-mabuk. Suami tahu, ya suami harus negur. Nggak boleh, jangan kamu kasih ke orang itu. Soalnya apa tambah mudorot. Jadi termasuk wasilah untuk apa namanya merekatkan hubungan rumah tangga itu. Di sini ya istri menyampaikan apa kejadiannya dia hari ini atau apa yang telah dia lakukan yang besar ya. Itu tidak apa-apa. Dan adabnya juga suami ketika dikasih tahu gitu dengarkan. Contoh kayak ini kan Nabi SAW yang ngobrol sama istri-istrinya dan itu tidak tercela ya. Nah, termasuk apa? Main-main yang dapat pahala ya kan? Di antaranya kan ini apa? Ngobrolin suami istri ya. Main panah ya, berkuda, memanah ya, berenang itu termasuk hal sia-sia yang dapat pahala. Termasuk ini ngobrol suami istri. Nah, kemudian lagi apa? Sedekah kepada keluarga itu pahala nih bisa lebih besar, bisa mengalahkan bebaskan budak. Yang padahal apa? Bebaskan budak itu pahalanya setiap ruas kita ini bisa dibebaskan dari neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar pahalanya kalau budak tadi mbok kasih no saudaramu. Nah, ini menunjukkan apa? Sedekah ke kerabat itu bisa mengalahkan pahala-pahala yang lain, termasuk besar ya. Besar pahala. Nah, kemudian ini sama kayak tadi, hadis sebelumnya ya. Kalau dimintai saran kita harus menunjukkan yang baik ya. Kita ngasih petunjuk yang baik. Apalagi kalau ditanya pahala, misal aku mau sedekah kemana enaknya ini? Ke Basnas atau ke orang ini langsung? Nah, kita timbang-timbang mana yang pahalanya lebih besar buat dia. Kalau ternyata ini keluarganya ternyata yang lebih dia mau sedekah ke Basnas atau ke saudaranya, ke sepupunya yang kekurangan. Ya pahalanya besaran ke sepupunya itu. Karena dalam syariat kerabat itu lebih dahulukan daripada orang lain. Kalau kita mau sedekah. Ini hadis ke 324 ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Bapak ya. Karena apa namanya? Tempat baru juga tak biasa sampai malam. Nanti ganggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan off the record aja ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.